semua dapat berkumpul bersama untuk melakukan rangkaian kebajikan, di antaranya dengan pembacaan parita, permohonan Tisarana dan Pancasila, mendengarkan Dhamma Desana, dan ditutup dengan dana parami dan pelimpahan jasa. Selanjutnya Kalyanamita, mari kita siapkan batin yang penuh sukacita dan penuh perhatian agar kebajikan yang kita lakukan pada hari ini merupakan kebajikan yang 3 akar dan superior, yang bisa menjadi pendukung kuat untuk pencapaian maga, phala, dan nibbana. Pada pagi hari ini, Sayadaw Keminda akan membabarkan makna kata demi kata, asal-usul dunia bagian ke-7, Aganya Sutta dan komentarnya, universalitas kebajikan moral. Sambil menunggu Kalyanamita yang lainnya untuk bergabung bersama kita, izinkan kami untuk membacakan beberapa pengumuman. Kami mengundang seluruh Kalyanamita untuk hadir dalam peringatan Hari Abhidhamma DBS ke-14 yang akan diselenggarakan hari ini, 12 Oktober 2025, dimulai setelah kelas PS, pukul 12.30 hingga 14.30 WIB. Peringatan Hari Abhidhamma dari murid untuk kita semua. Tahun ini bertujuan untuk menggugah semangat Kalyanamita agar semakin terdorong untuk mempelajari Abhidhamma, ajaran Buddha yang agung ini. Susunan acara diantaranya puja pelita, pelafalan Padhana Pali Pacayani Desa, pemutaran kaleidoskop pembelajaran Abhidhamma di DBS, apa kata murid Abhidhamma, dan pesan Dhamma dari Sayadaw Keminda. Selanjutnya, dengan penuh sukacita, DBS mengundang Kalyanamita semua untuk bergabung dalam perayaan Sanggadana Katina DBS 2569 Buddhist Era pada hari Minggu 26 Oktober 2025, pukul 13 WIB hingga selesai, bertempat di Dhammasala lantai 3, lantai 2, dan lantai dasar DBS. Pada perayaan Katina ini, Sayadaw Keminda akan membabarkan Dhamma Desana dengan topik Para Dewa Satu Lapa. Jangan lewatkan pula peluncuran 4 buah buku sekaligus, terjemahan Sayadaw Keminda. Buddha Wangsa, Silsilah Para Buddha, bab pertama, Ratana Cangkamana Kanda, bagian koridor permata. Kemudian, Dhammapada Atthakatha 2.b, stanza 197 hingga 423, beserta latar stanza. Dan buku manual Abhidhamma bab 9, subjek-subjek meditasi. Untuk itu, mari Kalyanamita kita saksikan bersama tayangan video singkat berkaitan dengan perayaan Sanggadana Katina 2569 Buddhist Era berikut ini.
Acara ini disponsori oleh Kia Tanaka Group, Integrated Cold Chain Solution. Kulit kamu makin hari makin cantik. Bukan hanya sekedar merawat kulit, tapi skincare membuat kulit semakin baik seiring waktu walau tanpa makeup. Revez-moi à Paris. Recording in progress.
Untuk mendukung acara Sanggadana Katina ini, DBS membuka kesempatan berdana melalui sponsor penggerak dengan 8 jenis sponsorship. Sasana Nugaha 1, Sasana Nugaha 2, Sasana Nugaha 3, Panya, Samadi, Sati, Wirya, Sada dengan besaran nominal seperti yang tertera pada layar. Batas akhir materi sponsor diharapkan telah diterima DBS pada 20 Oktober 2025 mendatang. Kami juga membuka kesempatan berdana melalui Sanggadana dengan besaran nominal seperti yang tertera pada layar. Di antaranya, dana paket permata, dana paket mulia, dana paket jubah dan pata, hingga dana sukarela yang tidak ditentukan besaran nominalnya. Batas akhir dana kami harapkan hingga 20 Oktober 2025. Namun, Kalyanamita masih memiliki kesempatan berdana hingga hari H perayaan Katina di DBS. Dana sponsor penggerak, ucapan Katina, dan Sanggadana bisa ditransfer ke BCA 6275 19 19 18 atas nama Yayasan Dhamma Wihari dengan kode transfer 88 di akhir nominal dana Anda. Untuk berpartisipasi dana, Kalyanamita dapat menghubungi tim galang dana Katina DBS dengan Saudara Budiman, Saudara Willy, Saudari Jocelyn, dan Saudari Fili dengan nomor handphone yang tertera pada layar. Juga saat ini kami menyiapkan pencatatan penerimaan dana di meja registrasi dana di lantai dasar dan lantai 3 DBS. Untuk mendaftarkan kehadiran Anda pada perayaan Sanggadana Katina DBS dapat dengan cara memindai QR Code registrasi pada layar atau menghubungi tim penerima pendaftaran yaitu Saudara Budiman, Saudara Willy, Saudari Jocelyn, dan Saudari Fili. Pengumuman selanjutnya, dengan penuh sukacita DBS akan kembali mengadakan program Pabaja sementara ke-9 di DBS yang akan berlangsung pada 20 hingga 30 Desember 2025. Dibimbing langsung oleh Sayadaw Keminda, program Pabaja ini terdiri dari pelatihan Samanera pria serta Seale dan Upasika Yogi wanita. Bertempat di Rumah Meditasi Komplek Mega Indah K47 Mega Mendung. Pendaftaran dapat melalui tautan bit.ly /Pabaja 9 DBS 2025 atau dengan cara scan QR code. Tata tertib kelas PS agar kelas PS berlangsung dengan lancar. Bagi Kalyanamita yang telah berada di ruang Dhammasala, kami menghimbau untuk tetap memastikan handphone Anda sudah dalam mode silent dan meminimalkan pembicaraan satu sama lain. Tidak menutup kepala dengan hoodie atau topi dan tidak duduk dengan bersila di atas kursi ataupun dengan duduk dengan menyilangkan kaki. Bagi Kalyanamita yang telah bergabung di Zoom meeting, kami himbau untuk tetap berpakaian yang rapi dan sopan, posisi duduk di tempat yang layak dan tidak sambil berbaring, mengikuti seluruh rangkaian acara dengan penuh perhatian dan penuh sukacita, dan tidak sambil menyalakan TV, tidak sambil makan ataupun minum. Selama kelas berlangsung, host akan mengendalikan audio dalam keadaan mute. Bagi peserta Zoom yang tidak mematuhi tata tertib ataupun dirasa akan mengganggu jalannya kelas, maka dengan segala hormat akan dikeluarkan dari Zoom meeting. Demikian tata tertib kelas pada pagi hari ini. Baik Kalyanamita, sambil menunggu kedatangan Sayadaw Keminda, mari kita persiapkan batin dan jasmani, karena sebentar lagi Sayadaw akan memasuki ruang Dhammasala. DBS memiliki perpustakaan yang terletak di Blok N2. Kami persilakan Kalyanamita untuk mengunjungi perpustakaan DBS untuk mendapatkan buku-buku Dhamma untuk berbagai tingkat usia. Dengan koleksi buku Dhamma yang beragam dan suasana yang nyaman, perpustakaan DBS siap menjadi tempat belajar Dhamma yang menyenangkan bagi semua kalangan usia.
Jangan lupa untuk bergabung dalam WhatsApp Community Buddha Sasana Nugaha dan mengikuti sosial media DBS seperti Facebook, Instagram, maupun TikTok untuk mendapatkan segala informasi terbaru mengenai DBS. DBS juga menghimbau agar Kalyanamita yang hadir di DBS membawa tempat makan dan minum sendiri dalam rangka Go Green dan mengurangi sampah plastik. Jangan lupa untuk menghadiri perayaan Sanggadana Katina DBS 2569 Buddhist Era pada hari Minggu 26 Oktober 2025. Baik Kalyanamita, mari kita semua berdiri dan beranjali untuk menyambut kehadiran Sayadaw Keminda.
Wandami Seado, Wandami Seale, selamat datang di kelas Pariyati Sasana pada pagi hari ini. Semoga Seado selalu dalam keadaan sehat, damai, dan berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Kepada kalian Amita, kami persilakan untuk duduk kembali. Baik kalian Amita, seperti biasa untuk membuka kelas pada pagi hari ini, kita akan membukanya dengan melakukan permohonan Tisarana dan Pancasila di bawah bimbingan Seado Keminda yang akan dipimpin oleh Saudara Sukarman. Mohon kepada Seado agar berkenan untuk membimbing kami dalam permohonan Tisarana dan Pancasila. Kepada Saudara Sukarman kami persilakan. Wandami Seado, Wandami Seale, Sukihontu kalian Amita. Mari kita bersama-sama beranjali memohon tuntunan Tisarana dan Pancasila di bawah bimbingan Seado Keminda. Bante, o kasa, supaya buah dari perbuatan buruk apapun yang telah saya lakukan, baik melalui perbuatan, ucapan, dan pikiran, dapat terhindarkan, dan demi memperoleh jasa kebajikan yang akan memberikan limpahan kepada saya dengan umur panjang, kesehatan, kebebasan dari segala bahaya dan bencana. Saya merangkapkan kedua telapak tangan, beranjali dan memberikan puja, menghormat dan bersujud penuh dengan kerendahan hati kepada Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha untuk kedua kalinya, untuk ketiga kalinya, dan dengan perbuatan yang baik ini melalui sujud yang luhur, semoga saya selalu terbebas dari 4 alam menyedihkan, 3 jenis malapetaka, 8 jenis keadaan yang tidak tepat, 5 jenis musuh, 4 jenis kemalangan, 5 jenis kehilangan, segala jenis penyakit, dan 62 pandangan salah, serta secepatnya mencapai jalan kebebasan, maga, buah, pala, dan dhamma mulia, yaitu nibbana. Ahang bante tisaranena saha pancasilang dhammang yacami anugahang katwa silang deta me bante dutiyampi ahang bante tisaranena saha pancasilang dhammang yacami anugahang katwa silang deta me bante tatiyampi ahang bante tisaranena saha pancasilang dhammang yacami anugahang katwa silang deta me bante. Ya mahang wadami tang wadeta ama bante. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. 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 Buddhang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sanghang saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sanghang saranang gacchami. 3 kali. Dutiyampi Buddhang saranang gacchami, dutiyampi dhammang saranang gacchami, dutiyampi sanghang saranang gacchami, tatiyampi Buddhang saranang gacchami, tatiyampi dhammang saranang gacchami, tatiyampi sanghang saranang gacchami. Ti sarana gamanang paripurna.
Amabante. Panatipata Weramani Sikkhapadang samadhiyami. Panatipata Weramani Sikkhapadang samadhiyami. Adinadana Weramani Sikkhapadang samadhiyami. Adinadana Weramani Sikkhapadang samadhiyami. Kame Sumicacara Weramani Sikkhapadang samadhiyami. Kame sumicacara Weramani Sikkhapadang samadhiyami. Musawada Weramani Sikkhapadang samadhiyami. Musawada Weramani Sikkhapadang samadhiyami. Surameraya Maja Pamadadana Weramani Sikkhapadang samadhiyami. Surameraya Maya Pamadatana Weramani Sikkhapadang samadhiyami. Idang me punya, Idang me punya, asawakaya, asawakaya, wahang hotu, wahang hotu, idang me sila, idang me sila, nasa, nibbanasa, pacayo, pacayo, hotu, hotu, ti saranena saha Pancasila damang sadukang katawa pamadina sampatita. Amabante. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Syedel. Baik, sebelum saya menyampaikan materi kelas pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama memberikan penghormatan kepada guru agung kita dengan mengucapkan Namo Tassa 3 kali. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Baik, Sukihontu, seale para upasaka dan upasika sekalian, semoga Anda semua dalam keadaan yang baik, sehat, damai, dan bahagia. Saya masih melanjutkan topik yang sama dari Aganya Sutta tentang asal-usul dunia. Dan kelas pagi hari ini harusnya menjadi kelas yang terakhir untuk pembahasan sutta ini, dan minggu depan saya berencana untuk menyampaikan materi dengan topik asal-usul Theravada. Asli topik yang hot ya. Atau sejarahnya Theravada. Jadi Anda tahu Theravada itu seperti apa, tetapi tentu saja ini bukan
saya akan tetap memberikan referensinya dari kitab komentar, ya. Ya, mudah-mudahan membuat Anda menjadi semakin yakin bahwa apa yang kita Theravada praktekkan ini benar-benar ada dukungan dari kitab-kitab kita, ya. Jadi saya rasa itu topik yang menarik, ya. Baik, tanpa berlama-lama kita masuk saja ke materi kelas pagi hari ini. Kita masih di paragraf 128. Sekali lagi untuk sutanya disclaimer, ya, bukan terjemahan kata per kata, ini hanyalah terjemahan demi materi kelas saja. Tapi saya pastikan isinya tidak berbeda dengan kalau diterjemahkan kata per kata. Poin-poinnya tercakup semuanya. Di paragraf tersebut Buddha berkata, kemudian Waseda, para makhluk berkumpul dan meratap. Hal-hal buruk telah muncul di antara para makhluk. Kita dahulunya adalah ciptaan pikiran, masih ingat ya? Jadi manusia pertama bukan diciptakan oleh siapapun, oleh makhluk adi kuasa atau siapapun itu juga, tapi semata-mata diciptakan oleh pikiran mereka sendiri ketika mereka keluar dari alam Brahma Abhasara, ya. Memakan kegembiraan, ya. Jadi itulah mengapa seseorang yang berada di dalam jhana, bahkan selama 7 hari berada di dalam jhana pun tidak terasa lapar dan tidak ada kebutuhan untuk minum, ya. Jadi dan biasanya juga mereka yang sedang berlatih jhana di awal-awal, tubuhnya akan makin kurus begitu. Karena kebutuhan untuk makan berkurang. Bukannya karena mereka tidak ingin makan banyak, enggak, tapi mereka cukup kenyang dengan piti. Kegembiraan mereka itu membuat mereka kenyang gitu. Nah, jadi pada awalnya makhluk yang mungkin sebagian besar aliran di dunia ini mengatakan bahwa manusia pertama adalah Adam dan Hawa, tapi kita ternyata berbeda. Tidak ada awalnya tidak hanya 2 manusia saja, tetapi ada banyak, ya, dan mereka tidak diciptakan oleh siapa-siapa, melainkan diciptakan oleh pikirannya sendiri. Kalau kita termasuk salah satu makhluk yang berada di awal kehidupan ini, ya kita diciptakan oleh pikiran kita sendiri, ya. Ketika kita baru saja keluar dari alam Brahma Abhasara. Bercahaya sendiri artinya mengeluarkan cahaya dari tubuhnya sendiri, tidak dianugerahi oleh makhluk siapapun itu juga, dan bergerak di udara, melayang-layang di udara, dan juga mulia. Kita tetap seperti itu untuk waktu yang sangat lama, tapi cepat atau lambat setelah jangka waktu yang sangat lama, sari bumi menyebar merata, ya, ini ternyata diulang lagi di atas perairan tempat para makhluk itu berada, ya. Kita udah pelajari sebenarnya poin ini. Tampaknya seperti lapisan krim yang terbentuk di atas susu panas saat mendingin. Tanah itu berwarna, beraroma persis seperti lemak kuning, mentega, begitulah warnanya. Rasanya seperti madu liar murni. Lalu ketika kami yang sedang membentuk gumpalan-gumpalan tanah yang manis memakannya, kami kehilangan cahayanya sendiri. Jadi ini kayak dirangkum lagi, ya. Dengan hilangnya cahaya dari diri kami, bulan dan matahari muncul dan seterusnya, gitu ya. Dengan munculnya bulan dan seterusnya, kita sudah pelajari juga minggu lalu, sehingga pada akhirnya muncul juga musim, kan, ya. Nah, kami terus melakukannya untuk waktu yang sangat lama, memakan tanah yang manis ini sebagai makanan dan nutrisi. Dengan munculnya hal buruk yang tidak bermanfaat di antara kami, tanah yang manis itu lenyap. Hal buruk itu adalah mereka mulai memunculkan kilesa, sombong, kan, ada yang ganteng, ada yang enggak, gitu, mulai merasa gitu, kemudian jatuh cinta, ya. Jadi prosesnya seperti itu.
Dengan munculnya hal buruk dan tidak baik di antara kami, sari bumi pun lenyap. Ketika sari bumi lenyap, muncullah sejenis tanaman merambat dan seterusnya ya. Dengan munculnya hal buruk dan tidak sehat di antara kami, tanaman merambat juga lenyap dan seterusnya. Kita sudah pelajari minggu yang lalu ya. Mulai muncul keserakahan, kenapa harus mencari makanan sekali, hanya mencari makanan satu kali untuk makan pagi, lalu cari makanan lagi untuk makan sore atau malam begitu. Kenapa enggak sekali cari makanan untuk sehari? Kemudian ketika udah dituruti sehari, keserakahannya muncul lagi. Kenapa enggak cari sekali makan untuk 2 hari? Ya gitu kan sifat keserakahan kan, enggak pernah puas kan? Ya, keinginan Anda terpenuhi, muncul keinginan kedua. Keinginan kedua terpenuhi, muncul keinginan yang ketiga. Ya, begitulah nafsu keserakahan gitu. Kemudian saya agak cepat saja, kami terus memakannya untuk waktu yang sangat lama. Sebentar, saya ceknya dulu. Ya. Oh. Maaf. Ups. Kami terus memakannya untuk waktu yang sangat lama sebagai makanan dan gizi kami. Dengan munculnya hal-hal buruk dan tidak sehat di antara kami, serbuk dan sekam menutupi gabah. Ya, kita tidak bacakan semuanya karena minggu lalu sudah disampaikan. Kemudian mulai muncul kerakusan, ya, keserakahan. Seorang makhluk yang pada dasarnya rakus sambil mengawasi bagiannya sendiri, mengambil bagian milik orang lain yang tidak diberikan, nah ini baru nih, kepadanya lalu menghabiskannya, ya, mulai rakus ya. Jadi awalnya mereka manusia di masa awal itu masih bersih hatinya. Kenapa? Karena efek dari latihan jananya di kehidupan sebelumnya. Ya, tapi seperti yang sudah berkali-kali saya sampaikan, selama belum menghancurkan kilesa, walaupun kilesa itu bisa ditekan oleh jana, cepat atau lambat kilesa bisa muncul lagi. Ya, nah, maka mereka menangkap si orang rakus tadi dan berkata, makhluk yang baik, betapa jahatnya perbuatanmu. Sambil mengawasi bagiannya sendiri, bagianmu sendiri, engkau mengambil bagian milik orang lain yang tidak diberikan kepadamu. Ini adinadana, ya, pelanggaran sila kedua, dan menghabiskannya. Makhluk yang baik, jangan lakukan hal semacam ini lagi. Baik Tuan, gitu. Waseta jawab, wahai Waseta, makhluk itu menjawab seperti itu. Namun untuk kedua kalinya, Waseda, kata Buddha, makhluk itu sambil mengawasi bagiannya sendiri tetap saja mengambil bagian milik orang lain yang tidak diberikan kepadanya dan menghabiskannya. Dinasehati lagi oleh kawannya, ya, dia menjawab baik Tuan, gitu. Namun untuk ketiga kalinya terjadi yang sama lagi, dinasehati lagi, gitu. Makhluk yang baik, betapa jahatnya perbuatanmu dan seterusnya. Jangan lakukan itu lagi, gitu. Akhirnya setelah ketiga kali mereka memukul orang tersebut dengan tangan, dengan gumpalan tanah dengan tongkat. Maka sejak saat itu Waseda, pencurian muncul, kecaman muncul, kebohongan muncul, pengambilan tongkat, hukuman fisik itu ya, artinya itu. Jadi kalau di kitab suci itu kalau ada kalimat mengambil tongkat, membawa tongkat itu untuk memukul. Kayaknya di India masih dipraktekkan ya. Polisi-polisi India itu suka bawa rotan loh. Jadi kalau ngelihat pelanggar lalu lintas gitu kayak disabetin aja sama rotan. Kayak model hukuman zaman dulu gitu. Nah, sekarang penjelasan dari kitab komentar. Mereka memukul yang lain dengan tangan, artinya beberapa makhluk memukul orang yang tidak mendengarkan nasihat mereka tadi dengan tangan mereka. Kemudian Waseda, para makhluk berkumpul dan meratap, hal-hal buruk tuan-tuan telah muncul di antara para makhluk. Oleh karena itu pencurian akan terjadi, kecaman akan terjadi, kebohongan akan terjadi, hukuman akan terjadi. Bagaimana jika sekarang kita menunjuk satu makhluk yang akan mengecam dia yang pantas untuk dikecam? Nah, ini mulai muncul pimpinan, raja, presiden gitu ya.
Dan makhluk ini yang menyalahkan dia yang pantas untuk disalahkan dan mengusir dia yang pantas untuk diusir. Lalu sebagai balasannya kami akan memberinya tambahan porsi beras wangi. Jadi kayak digaji gitu. Ya. Satu makhluk, penjelasan dari kitab komentar, satu makhluk yang akan mengecam dia yang pantas dikecam berarti dia harus menasehati, memberitahu si pelanggar tadi yang harus diberitahu karena kesalahan mereka gitu. Nah, saya kasih tahu, ketika kitab suci menulis itu, kitab suci menulisnya begini, harus memberitahu seseorang yang harus diberitahu atau dinasihati karena dosa mereka. Kata palinya begitu di kitab sucinya, ya. Jadi makanya kata dosa yang sekarang dipakai di Indonesia itu sebenarnya muncul dari bahasa Pali gitu. Dosa, kata Pali tidak hanya berarti kemarahan, kebencian, dan emosi negatif yang mirip-mirip dengan itu, tetapi juga bisa berarti cacat, sesuatu yang cacat, atau bisa juga berarti kesalahan tadi. Ya, makanya saya tidak menerjemahkannya orang yang harus diberitahu karena kebencian mereka, enggak, karena kesalahannya mereka, karena mereka telah melakukan kesalahan gitu. Ya, jadi ini informasi yang menarik bahwa ternyata kata dosa berasal dari bahasa kitab suci kita. Cuman sekarang kata dosa jadi mengalami perubahan makna ya. Kan dosa itu sekarang diartikan sebagai seseorang yang tidak menjalankan perintah Tuhan atau melanggar aturan Tuhan gitu ya. Jadi mengalami perubahan makna. Kemudian selanjutnya, maka waseda, makhluk-makhluk itu mendekati salah satu di antara mereka yang paling tampan, ya, paling rupawan, paling menyenangkan, paling cakap, dan berkata kepadanya, marilah wahai makhluk yang baik, kecam mereka yang pantas dikecam, kecam mereka yang pantas dikecam, dan usir mereka yang pantas diusir. Lalu sebagai balasannya kami akan memberimu tambahan porsi padi wangi kayak digaji ya. Dan waseda ia setuju, ia mencela mereka yang pantas dicela, mengecam mereka yang pantas dikecam, dan mengusir mereka yang pantas diusir. Kemudian sebagai balasannya mereka memberinya seporsi beras. Arti dari salah satu di antara mereka adalah salah seorang di antara mereka, akan tetapi siapa dia? Jadi di awal kalpa ini siapa yang ditunjuk untuk menjadi pimpinan pertama kalinya? Ada pertanyaan kitab komentar. Jawabannya adalah bodhisatta kita. Jadi calon Buddha kita yang nantinya menjadi Buddha Gautama. Lihat, beliau hebatnya udah sejak awal kalpa ini loh. Dan itu masa yang sangat lama sekali. Kemarin ada yang memberikan tulisan kepada saya yang mengatakan bahwa awal kalpa kira-kira berapa ratus miliar tahun yang lalu, tapi saya rasa enggak sih, triliunan. Ya, tapi ini memerlukan studi yang cukup dalam sih. Oke, jadi bodhisatta kita yang nantinya menjadi Buddha Gautama itu ternyata menjadi pemimpin di awal kalpa ini, ya. Nah, jadi inilah raja terpilih yang agung di awal kalpa ini ya. Kami akan memberinya tambahan porsi padi wangi, berarti setelah membawa setiap palung beras, itu kayak apa sih, tempat untuk menyimpan beras dari sawah masing-masing setiap orang, maka kami akan memberikan bagian padi wangi kami kepada Anda. Anda tidak perlu bekerja apapun, ya, tugas Anda hanya mengatur orang. Ya, kayak presiden gitu ya. Presiden itu yang gaji siapa? Hah? Siapa? Rakyat ya, kita ya. Enggak deng, saya enggak. Kan dari pajak rakyat ya. Anda bisa berdiri di posisi sebagai kepala kami. Jadi makhluk-makhluk pada waktu itu berkata seperti itu. Ia dipilih oleh rakyat wahai waseda, oleh karena itu pengucapan pertama orang terpilih yang agung atau Maha Samata ya muncul. Ya, jadi Maha Samata, kalau itu judul slide-nya kan raja terpilih yang agung, artinya bahasa Palinya Maha Samata raja gitu ya. Dan dengan demikian orang pilihan agung
adalah nama pertama yang muncul bagi para kesatria. Jadi ini sejarah asal usul munculnya kasta kesatria. Ya, kan di India pada waktu itu mengenal 4 kasta kan, kasta Brahmana, Ksatria, Waisya, Sudra. Nah di awal di kelas yang pertama itu kan Buddha sedang mencoba untuk membantah pernyataan bahwa kasta Brahmana adalah kasta terbaik, kasta yang putih, kasta yang bersih dan lain sebagainya, ya, yang lahir dari mulutnya Brahma. Masih ingat nggak? Dan kemudian kan dipatahkan oleh Buddha dengan mengatakan bahwa enggak, nah saya melihat para Brahmana lahir dari kandungan mamahnya masing-masing, enggak lahir dari mulutnya Brahma, begitu ya, dan seterusnya kan. Lalu kalau dikatakan yang terbaik, oh enggak juga, ternyata kita melihat di sekeliling kita, baik kasta Brahmana, Ksatria, Waisya, Sudra, banyak yang melakukan karma buruk juga. Sama-sama, ada yang melakukan karma baik, ada yang melakukan karma buruk, gitu ya. Mencoba Buddha memberikan pemahaman bahwa tidak seperti itu. Lalu Buddha kan di kelas yang awal menyimpulkan yang terbaik adalah arahat. Cocok ya? Karena arahat sudah berjuang untuk menghancurkan kilesa dan berhasil. Sudah nggak punya kilesa lagi. Ya, jadi itu sudut pandang Buddha begitu. Nah sekarang Buddha sedang mencoba menunjukkan kepada kita ternyata dari apa yang beliau ingat, golongan pertama yang muncul di awal bumi adalah golongan kesatria, bukan yang lain. Ya, kesatria ini kan golongan bangsawan, golongan keluarga raja, itu kesatria ya. Terus juga yang memimpin perang itu biasanya kesatria juga gitu ya. Jadi menurut Buddha, menurut ingatan Buddha, justru kasta yang pertama muncul di awal kalpa adalah kasta ksatria ya. Nah maka ksatria adalah nama kedua yang ya, nama kedua atau term atau julukan kedua yang muncul. Yang pertama adalah istilah tadi Mahasamata tadi, orang terpilih yang agung. Orang lain melalui kebenaran, ia membuat bahagia orang lain melalui dhamma. Karenanya ia disebut raja. Itu definisi raja. Dhammena pare ranje titik raja. Jadi oleh karena dia meranje titik, membahagiakan orang lain dengan dhamma, dengan kebenaran, maka dia disebut raja. Itu definisinya. Jadi pada awalnya istilah raja itu ditetapkan oleh masyarakat pada waktu itu untuk membuat yang lain bisa hidup bahagia. Dan raja diminta untuk mengatur negerinya dengan dhamma, sesuai dengan dhamma, sesuai dengan kebenaran gitu ya. Tapi seiring berjalannya waktu tentu saja banyak perubahan juga kan. Saya sampaikan penjelasan di kitab. Pengucapan pertama raja terpilih yang agung berarti sebutan, konsep dan ekspresi gitu ya. Yang pertama yang muncul. Kesatria adalah yang kedua, artinya bukan hanya namanya saja. Kesatria itu awalnya adalah sebagai penguasa ladang. Wajar karena dia diberi gaji terus gitu kan. Dia jadi penguasa ladang, tapi juga para pemilik ladang lainnya menjadikannya raja dengan menahbiskannya dan melantiknya menjadi raja. Dengan menggunakan dengan upacara yang menggunakan 3 macam cangkang kerang. Jadi ini kayak trompet gitu loh. Trompet tapi dari cangkang kerang. Kalau di Tibet atau di mana masih ada ya. Jadi trompetnya dari cangkang kerang. Ia membuat bahagia, itu definisi kesatria, artinya dia membuat orang lain nyaman, senang dan makmur. Kita lanjutkan. Maka raja adalah nama ketiga yang muncul ya, setelah tadi orang terpilih tadi dan kesatria, yang ketiga adalah raja. Itu waseta adalah asal mula circle. Ini circle ini ternyata KBBI ada loh, tulisannya kayak gitu, kayak di layar, circle.
Asal mula sirkel kesatria sesuai dengan pernyataan primordial para leluhur hanya terdiri dari makhluk itu, bukan yang lain, yang seperti mereka bukan yang lain, sesuai dengan dhamma bukan yang lain. Oleh karena waseta, dhamma adalah yang terbaik bagi manusia di kehidupan ini dan di kehidupan selanjutnya. Kebenaran arti dhamma di sini, ya. Maka kesatria dan seterusnya. Nama kedua yang muncul, ia membuat bahagia orang lain, karenanya ia disebut raja, maka raja adalah nama ketiga yang muncul. Demikianlah waseta, asal usul kelas penguasa ini menurut sebutan kuno yang asli, dan seterusnya. Artinya yang asli adalah yang dikenal di awal kalpa, di awal terbentuknya bumi, ya. Atau demikianlah asal usul golongan penguasa ini sesuai dengan nama yang muncul pada saat munculnya dunia atau makhluk hidup yang dikenal pada waktu itu, ya. Kemudian waseta, beberapa makhluk berpikir hal-hal buruk telah muncul di antara kita, karena itu pencurian akan muncul dan seterusnya tadi, hukuman akan muncul, pengasingan akan muncul. Marilah kita menjauhi hal-hal yang buruk dan tidak bermanfaat. Jadi ini sejarah munculnya circle para brahmana, ya. Jadi malah kesatria dulu yang muncul. Jadi sejarahnya akhirnya setelah muncul raja, kemudian orang-orang berpikir lagi, oh kita harus menjauhi perbuatan-perbuatan yang buruk yang tidak bermanfaat, gitu, ya. Nah, kemudian ada definisi brahmana itu. Bahenti, mereka menjauhi hal-hal yang buruk dan tidak bermanfaat, oleh karena itu mereka disebut sebagai brahmana, ya. Jadi itu definisi dari brahmana. Pada awalnya itu merujuk kepada orang-orang yang menjauhi hal-hal yang buruk atau perbuatan-perbuatan yang buruk dan tidak bermanfaat. Dan dengan demikian brahmana adalah nama pertama yang muncul bagi mereka. Golongan mereka itu, mereka membangun gubuk-gubuk daun dari daun di kediaman-kediaman di hutan dan bermeditasi di dalamnya. Jadi para brahmana pada awalnya itu adalah mereka yang menjadi pertapa, ya, bermeditasi di hutan tanpa bara api maupun asap dari api unggun, dengan alu dan lesung yang disisihkan. Mereka pergi ke desa-desa, kota-kota atau ibu kota untuk mencari makanan, berpindah patah. Jadi pada awalnya mereka nggak memasak makanannya sendiri. Pada malam hari untuk makan, mereka mencari makanan pada malam hari untuk makan malam mereka, mencari makanan pada pagi hari untuk makan pagi mereka. Setelah menemukan makanan, mereka kembali lagi ke gubuk-gubuk daun mereka di tempat tinggal di hutan dan bermeditasi. Jadi arti kalimat yang berwarna kuning, tanpa bara api maupun asap dari api unggun, artinya para brahmana itu mempraktekkan jhana tanpa membakar batu bara dan asap, karena tidak ada makanan yang bisa dimakan. Artinya karena mereka sudah menguasai jhana, jadi memang lalu tidak ada kebutuhan untuk itu, ya. Tidak masak makanan, gitu. Sebenarnya ini persis seperti biku kan juga tidak boleh masak makanan, ya. Kalau nggak ada yang dana ya nggak makan. Dengan alu dan lesung yang disisihkan berarti mereka membuang alu ke samping karena tidak ada makanan yang bisa dimasak dengan ditumbuk. Mencari makanan berarti dengan menjadi orang yang mencari bubur, beras, ya, dan makanan derma. Jadi mereka berpindah patah. Orang-orang melihat mereka dan berkata, setelah membangun gubuk-gubuk daun di kediaman hutan, mereka bermeditasi di sana. Tanpa alu dan lesung yang disisihkan, mereka pergi ke desa dan seterusnya. Setelah menemukan makanan, mereka kembali ke gubuk-gubuk daun di kediaman hutan dan bermeditasi. Mereka bermeditasi, jayanti bahasa Palinya, wahai waseda. Oleh karena itu mereka disebut sebagai meditator, ya, meditator, jayaka, gitu. Jadi ya, orang-orang melihat mereka, itu artinya orang-orang melihat para brahmana yang berlatih meditasi untuk mencapai jhana. Jadi tidak bermeditasi vipassana, ya. Maka meditator adalah nama kedua yang muncul, jayaka, bagi mereka. Namun waseda, beberapa makhluk yang tidak mampu bermeditasi menetap di sekitar kota dan desa, menyusun teks, ya, kitab suci.
Orang-orang melihat mereka dan berkata, makhluk-makhluk baik ini yang tidak dapat bermeditasi di gubuk daun, menetap di sekitar kota dan desa dan menyusun teks-teks. Mereka tidak bermeditasi sekarang, sekarang mereka tidak bermeditasi, wahai Waseta. Oleh karena itu mereka disebut sebagai pembaca non-meditator. Maka pembaca yang non-meditator ini adalah nama yang ketiga bagi mereka gitu. Mungkin bukan pembaca, kayak pelantun gitu ya, yang suka melantunkan. Kalau di Theravada suka melantunkan itu kan, melafalkan parita ya. Nah, para Brahmana juga begitu gitu. Maka itu adalah nama ketiga yang muncul. Pada masa itu Waseta, sebutan itu dianggap rendah, kini sebutan itu dianggap yang terbaik. Ya, artinya hanya melantunkan teks-teks tadi itu loh. Ya, sekarang dianggap sebagai yang terbaik. Ya, jadi itu sejarahnya. Inilah asal mula circle Brahmana. Sesuai dengan pernyataan primordial para leluhur, hanya terdiri dari makhluk itu dan seterusnya. Karena Waseta, Dhamma tetap adalah yang terbaik bagi manusia di kehidupan ini dan kehidupan selanjutnya. Penjelasan untuk dianggap rendah itu berarti mereka menghafal Weda dan mengajarkannya. Pekerjaan tersebut pada waktu itu dianggap rendah. Jadi saya mohon maaf ini kepada saudara-saudara kita yang beragama Hindu, ini semata-mata yang disampaikan Buddha di zaman dulu ya. Jadi kini sebutan itu dianggap yang terbaik, berarti sekarang pekerjaan dan pengajaran Weda dianggap cukup terhormat atau mulia dengan alasan, oh mereka sudah belajar sebanyak ini, oh mereka membawa buku-buku ini dalam pikiran mereka, begitu. Circle Brahmana artinya kelompok Brahmana. Kemudian Waseta, beberapa makhluk mulai terlibat dalam hubungan seksual, terlibat dalam berbagai macam perdagangan. Dengan terlibat dalam hubungan seksual, mereka mengambil pekerjaan domestik, pekerjaan rumah tangga ya. Oleh karena itu mereka disebut sebagai Waisya atau Wesa bahasa Palinya. Maka muncullah nama Waisya, Waseta. Inilah asal mula circle Waisya. Sesuai dengan pernyataan primordial dan seterusnya tadi diulang lagi. Jadi Dhamma tetap adalah yang terbaik bagi manusia di kehidupan ini dan kehidupan selanjutnya. Terlibat dalam hubungan seksual artinya mereka melakukan hubungan seksual. Terlihat dalam berbagai macam perdagangan artinya mereka terlibat dalam pekerjaan-pekerjaan yang terkenal dan bisa dikerjakan saat ini seperti mengurus ternak, berdagang dan lain sebagainya. Jadi mulai terjadi bisnis seperti itu ya. Kemudian Waseta, makhluk-makhluk yang tersisa menjalani kehidupan yang kejam dan keji. Jadi ini di line 3 circle tadi. Makhluk yang golongan keempat ini menjalani kehidupan yang kejam dan keji. Mereka menjalani kehidupan yang seperti itu. Oleh karena itu Waseta, mereka disebut sebagai Sudra atau Suda. Ini golongan yang keempat. Maka sebutan Sudra muncul. Jadi mungkin dipanggil Sudra gitu ya. Jadi akhirnya disebut sebagai kaum atau golongan Sudra. Jadi Waseta inilah asal mula circle Sudra sesuai dengan pernyataan primordial para leluhur dan seterusnya ya. Sudra berarti dengan pekerjaannya yang seperti itu, yaitu perilaku kejam dan rendahan, makhluk akan menjadi hina dan hancur dengan cepat gitu. Jadi artinya kayak sudah kamu ini hina, akan hancur gitu kehidupanmu karena polanya seperti itu. Jadi kamu akan mengalami kehinaan dan kehancuran dalam waktu yang cepat ya. Nah, kita masuk dalam subtopik yang baru yaitu universalitas kebajikan moral. Tiba saatnya Waseta, seorang kesatria, tidak menyetujui cara hidupnya sendiri dan meninggalkan rumah tangganya untuk menjalani kehidupan tanpa rumah, ya, menjadi pertapa, menjadi biku, dengan berpikir aku akan menjadi seorang pertapa. Kemudian seorang Brahmana juga tidak menyetujui cara hidupnya sendiri dan meninggalkan rumah tangganya untuk menjalani kehidupan tanpa rumah juga dengan berpikir aku akan menjadi seorang pertapa. Seorang Waisya juga seperti itu, muncul pikiran yang sama ya.
Penjelasan untuk tiba saatnya adalah ada saatnya. Gitu. Tidak menyetujui cara hidupnya sendiri artinya seorang ksatria tidak menyetujui tugas raja yang dibebankan kepada dirinya dengan alasan tidaklah mungkin menjadi murni hati pikiran dengan hanya mengangkat payung putih. Jadi payung putih itu di zaman atau di kitab suci kita itu sering disebutkan sebagai simbol kebesaran, simbol keagungan, simbol kebesaran kerajaan, ya. Untuk golongan yang lainnya hendaknya dipahami juga seperti itu. Artinya dari circle Brahmana juga ada yang berpikir sama, nggak mungkin gitu. Menjadi murni hati pikiran itu hanya dengan misalkan menghafal kitab suci, gitu nggak mungkin gitu. Dari circle ketiga dan keempat juga ada yang berpikir seperti itu gitu. Nah akhirnya ada saja orang-orang dari golongan baik itu ksatria, brahmana, waisya dan sudra yang menjadi pertapa. Paham ya? Jadi tidak monopoli dari satu golongan. Makanya ini universal ya. Kemudian seorang sudra juga tidak menyetujui cara hidupnya sendiri lalu juga jadi pertapa. Inilah waseta kemunculan circle samana. Nah, sekarang muncul circle yang kelima yaitu circle samana. Samana itu pertapa, biku itu ya. Jadi mulai ada kaum pertapa. Tapi ingat kalau di masa awal yang jadi pertapa itu hanya dari circle brahmana. Ya, tapi seiring berjalannya waktu ternyata dari semua circle. Tapi Anda juga tetap harus ingat bahwa golongan pertama yang muncul di muka bumi ini adalah golongan ksatria, ya, bukan golongan brahmana gitu. Jadi akhirnya muncul circle yang kelima yaitu circle pertapa. Ya, yang berasal dari keempat golongan itu tadi sesuai dengan pernyataan primordial para leluhur hanya terdiri dari makhluk itu dan seterusnya, sama seperti yang sebelumnya. Jadi Buddha memperlihatkan makna tersebut dengan kalimat kemunculan circle samana dari golongan keempat ini gitu. Jadi universal ya. Pertapa bukan monopoli dari golongan. Menjadi biku juga bukan monopoli dari golongan atau circle atau kasta tertentu. Siapapun bisa menjadi pertapa, ya. Nah, jadi tidak ada kelas yang memisahkan gitu bahwa mereka yang lahir dari mulutnya Brahma itu hanya menjadi ini, yang lahir dari pahanya Brahma dari ini dan seterusnya gitu. Enggak. Jadi ini universal. Ya. Inilah kisah awal kenapa akhirnya kita saat ini menjadi terbagi berdasarkan pilihan hidup kita masing-masing. Ya, jadi katakanlah kalau Anda berumah tangga bukan berarti lalu anak cucu Anda sampai kapanpun ke depan nanti tetap aja jadi perumah tangga, enggak. Bisa jadi pertapa gitu. Ya. Universal. Kemudian juga ini kemarin juga saya ngobrol dengan teman-teman lama begitu ya, teman sekolah yang berkunjung ke sini. Jadi poin ini, jadi tidak ada loh yang orang itu dari sananya udah suci, karena ada pemahaman yang mengatakan bahwa orang suci itu sudah ditakdirkan, makanya dia sejak lahir udah suci. Nggak ada. Nah, ada orang yang memegang pemahaman seperti itu dan celakanya dia juga memahami bahwa tidak mungkin orang yang dulunya jahat sekarang jadi suci. Jadi kaget kalau orang dulunya nggak baik kok sekarang jadi baik, menurut mereka nggak bisa. Karena ini udah bawaan dari orok gitu katanya gitu. Aneh ya, pemahamannya bisa sedangkal itu gitu. Oke, saya lanjutkan. Jadi 4 golongan tadi akhirnya mengikuti, ada yang ikut menjadi kelas atau circle pertapa. Ya, meskipun demikian mereka mengikutinya dengan cara yang benar, tidak dengan cara yang salah. Setelah benar-benar berlatih mereka berdasarkan praktek dari golongan pertapa, maka mereka mencapai kemurnian batin. Inilah waseta asal mula circle pertapa sesuai dengan pernyataan primordial para leluhur dan seterusnya.
Sungguh waseda, seorang kesatria yang setelah melakukan perbuatan buruk melalui tubuh, ucapan dan pikiran menganut pandangan salah karena melakukan karma berdasarkan pandangan yang salah, dengan hancurnya tubuh setelah kematian muncul kembali di alam sengsara. Tujuan yang buruk, alam yang lebih rendah di neraka. Artinya lahir di 4 apaya. Makhluk hidup hanya bisa menjadi murni melalui praktek yang benar, tidak melalui praktek yang tidak benar, ya. Jadi praktek yang benar itu apa? Ya melalui dana, sila, bawana, atau dengan kata lain mengembangkan jalan mulia berunsur 8. Itulah praktek yang benar. Sekarang Sang Buddha yang ingin menjelaskan makna seperti itu melalui diskursusnya, yaitu kalimat sungguh waseda, seorang kesatria dan seterusnya, karena melakukan karma berdasarkan pandangan salah dan seterusnya, itu artinya karena karma atau karma yang dilakukan dengan pandangan yang salah, itu arti kalimat tersebut. Sungguh waseda, seorang brahmana juga yang setelah melakukan perbuatan buruk juga lahir di apaya. Ya, kemudian yang ketiga saya cepatkan saja. Dari Waisya juga begitu, yang melakukan perbuatan yang buruk juga lahir di apaya gitu, ya, atau lahir di neraka, ya. Kemudian juga dari kasta yang berikutnya juga seperti itu. Jadi dari semua golongan manusia, kalau dia melakukan perbuatan yang buruk ya pasti masuk ke neraka. Makanya kemarin saya mengatakan beberapa waktu yang lalu kan, ada yang berpikiran bahwa kelahiran di surga itu masalahnya agama, itu adalah tanggung jawabnya agama. Paham? Jadi orang yang seperti ini itu saya ibaratkan berpikir bahwa agama itu seperti gerbong kereta. Ya kan? Pokoknya tugas Anda hanya masuk ke dalam gerbong kereta, nanti lokomotifnya yang akan membawa kamu ke surga. Membawa Anda ke surga. Nggak apa-apa, asal kamu lahir KTP-nya agama A gitu, udah distempel pasti masuk ke surga. Karena agama A inilah lokomotif yang akan membawa penganutnya, pengikutnya ke surga. Jadi tugas Anda hanya masuk ke gerbong keretanya dan biarkan lokomotif yang membawa Anda ke surga. Di dalam gerbong Anda boleh memaki-maki orang lain, di dalam gerbong Anda boleh menyakiti orang lain, merugikan orang lain, dan lain sebagainya. Gak apa-apa, Anda tetap aja selamat karena Anda sudah masuk ke gerbong kereta, ya. Jadi kelahiran di surga tugasnya lokomotif, ya. Tugas Anda hanya masuk aja gitu. Ada yang seperti itu, tapi kan ajaran Buddha tidak seperti itu. Kelahiran di surga adalah tanggung jawab kita masing-masing. Ya, dari kasta manapun, dari golongan manapun, kalau mereka melakukan karma buruk dan karma buruk itu berbuah, ya bisa membuat mereka lahir di neraka atau di alam hantu, binatang, ya, asura dan lain sebagainya, begitu. Makanya tadi dikatakan ini universal. Ya, bukan berarti kalau yang ini hanya berlaku bagi sebagian orang, bagi sebagian yang lain tidak berlaku. Itu kan nggak universal, ya. Nah, kita lanjutkan. Sungguh waseda, seorang kesatria yang setelah melakukan perbuatan baik melalui tubuh, ucapan, dan pikiran, akhirnya lahir di surga. Tapi kelahiran di surga juga bukan hanya monopoli atau hak atau privilege-nya golongan kesatria. Karena ternyata di slide berikutnya, Brahmana juga kalau melakukan karma baik juga lahir di surga. Kemudian slide berikutnya, Waisya juga kalau melakukan karma baik juga lahir di surga. Yang berikutnya Sudra juga, ya. Jadi ini universal gitu, ya. Nah, kemudian seorang pertapa juga begitu, sama. Kalau dia melakukan perbuatan baik ya bisa lahir di surga. Tapi kalau seorang pertapa, seorang biku melakukan karma buruk ya lahir di neraka. Paham? Jadi yang mengatur bukan bungkusnya tetapi isinya. Ya. Gerbong kereta kan tadi bungkus, ya. Yang membuat seseorang lahir di neraka dan atau di surga itu adalah apa yang ada di dalam isi pikiran Anda, perbuatan-perbuatan Anda, bukan bungkusnya, bukan agama Anda, ya. Nah, itu yang harus dipahami bahwa buah karma bersifat universal. Tuh lihat di slide itu subtopiknya kan.
begitu. Buah karma itu bersifat universal. Ya, bukan berarti kalau Anda dari golongan A lalu nggak kena buah karma, enggak. Buah karma enggak juga. Ya. Nah, yang menarik lagi adalah sama-sama dari keempat golongan juga melakukan karma campuran, ya. Seorang kesatria melakukan keduanya, yaitu karma baik dan karma buruk. Cocok kan? Setuju enggak? Ya. Melalui tubuh, ucapan dan pikiran. Akhirnya karena melakukan karma yang campuran tersebut, ya, dengan hancurnya tubuh setelah kematian dia mengalami kebahagiaan dan juga penderitaan. Nah, ini kita nih. Anda bahagia terus enggak? Enggak kan? Kadang menderita kan? Iya, campuran. Karena kita dulu melakukan karmanya campuran. Kadang baik, kadang buruk, kadang baik, kadang buruk. Begitu. Ya. Nah, tapi yang menarik ini nanti contohnya ini. Ada nih. Mengalami kebahagiaan dan penderitaan artinya tidak ada tempat di mana kedua hasil itu diberikan pada saat yang sama atau simultan, bergantian. Ya, selalu bergantian. Suka duka akan selalu bergantian. Nggak ada barengan momen ini Anda mengalami suka dan sekaligus juga duka. Satu-satu bergantian gitu. Nah, jadi setiap orang yang non arahat masih melakukan perbuatan yang tidak baik. Tapi tentu tidak ada satu orang pun yang seumur hidup itu berbuat aku salah terus. Nggak ada. Itu yang harus Anda pahami. Pasti ada juga kadang melakukan perbuatan baik. Ya. Kemudian juga nggak ada kecuali arahat yang seumur hidup melakukan perbuatan baik terus nggak pernah melakukan perbuatan tidak baik, ya. Nah, jadi karena setiap orang yang non arahat itu melakukan kedua jenis karma itu, maka hasilnya juga mix begitu, bercampur. Ya, contoh ini, jadi ada contoh yang diberikan di kitab suci kita, ya. Ada akusala karma atau karma tidak baik membuat seseorang menjadi buta, bungkuk ataupun tidak bisa berjalan. Karma tidak baik itu tidak layak atau tidak punya kekuatan untuk membuatnya mendapatkan jabatan sebagai raja. Maka walaupun dia pada saat itu dia dinobatkan sebagai raja, karena mungkin dia ini walaupun buta, bungkuk dan lain sebagainya, tapi dia anaknya raja, pewaris tahta satu-satunya gitu, mau nggak mau akhirnya dia jadi raja gitu, ya. Tetapi maka pada saat dinobatkan pun dia tidak dapat menikmati kekayaannya, ya. Jadi ini sebenarnya mirip ceramah saya yang lama dari Sutta Janusoni Sutta. Ada kan gajah yang dipelihara raja? Gajah, kenapa ada seekor gajah yang hidupnya nyaman? Karena karma baiknya, karma buruknya membuat dia lahir sebagai gajah, tapi karma baik yang dia lakukan di masa lalu membuat dia jadi gajah tapi dipelihara kerajaan, dipelihara raja gitu. Jadi gajahnya hidupnya nyaman gitu. Ini karma yang hitam putih gitu. Kan ada karma baik, karma buruk yang berbuah begitu, ya. Tapi kalau skenarionya dirubah, karma baiknya yang memunculkan kelahiran, maka dia akan lahir sebagai manusia. Tapi karena ada karma buruknya yang harus berubah, maka dia jadi manusia yang mungkin sakit-sakitan, ya, dan seterusnya. Kualitas hidupnya tidak baik gitu. Anda milih yang mana? Gajah enak kali ya, dipelihara raja loh. Anda pilih yang mana? Enggak, pilih semuanya ya. Oke, kita lanjutkan. Pada saat meninggal, kedua jenis karma tersebut muncul bagaikan dua pegulat yang kuat antara karma baik dan karma buruk. Jadi katanya ketika seseorang mau meninggal itu terjadi pergulatan antara karma baik dan karma buruk. Mana yang mau berbuah dulu ini? Mana yang lebih kuat ini untuk memunculkan kelahiran? Kalau karma baiknya yang menang, ya Anda lahir di alam manusia dan surga. Kalau karma buruk mereka yang menang, bukan Anda kan, mereka ya mereka jadi gajah, jadi lahir di neraka dan seterusnya gitu. Nah, jadi terjadi pergulatan antara karma baik dan karma buruk. Jika karma buruk menghalangi karma baik dan menyebabkan seseorang terlahir kembali di alam binatang, maka karma baiknya masih punya kesempatan untuk memberikan hasil yang dapat dinikmati di sepanjang kehidupannya sebagai binatang tadi. Atau mungkin Anda siapa yang memelihara kucing?
Saya itu baru tahu loh, kemarin ada dari umat ada yang memberitahu kucing kecil itu ada yang harganya 20 juta. Iya ya? Nggak masuk akal kayaknya bagi saya. Nah, kucing di hutan itu buahnya. Nah itu mungkin karena karma baik dia dulu, tapi karma buruknya melahirkan dia sebagai binatang, karma baiknya melahirkan dia jadi kucing mahal yang dipelihara oleh orang kaya. Gitu, dikasih rumah, kasih selimut, penghangat, kalau sakit dibawa ke dokter hewan katanya, kadang katanya dioperasi juga. Kucing begitu ya gitu. Ya itu karma hitam dan putih tadi, kira-kira seperti itu. Para raja menjadikan makhluk yang lahir di dunia hewan sebagai gajah kerajaan. Oh ini ada contohnya juga dan seterusnya. Kuda kerajaan atau banteng kerajaan. Makhluk binatang-binatang tersebut menikmati kemakmurannya sebagai binatang. Dengan mengacu kepada hal itu, maka kalimat mengalami kebahagiaan dan penderitaan yang berwarna kuning itu dikatakan. Jadi lihat, poinnya adalah siapapun mereka selain arahat itu masih melakukan perbuatan baik dan perbuatan tidak baik. Masing-masing mempunyai potensi untuk memunculkan hasil, ya. Nah, skenarionya bisa seperti itu. Jadi terlahir sebagai gajah kerajaan atau terlahir sebagai manusia tapi hidupnya penuh kesulitan, ya. Nah, itu poinnya. Kemudian dari kasta Brahmana juga melakukan hal yang sama, penjelasannya juga seperti itu. Ada yang melakukan karma baik dan buruk, dan kasta Waisya juga ada, dan juga dari Sudra juga ada, ya. Kemudian akhirnya Buddha menjelaskan bagian yang terakhir adalah ini, karena waktunya tinggal 10 menit saya ringkaskan saja. Akhirnya dari keempat golongan atau kasta kesatria, Brahmana, Waisya dan Sudra, ada yang berjuang untuk menghancurkan kilesa, ya. Nah, ketika mereka menghancurkan kilesa, akhirnya mereka mencapai nibbana, dan itu bukan monopoli golongan manapun, itu haknya semua makhluk. Ya, ini poin yang harus Anda pahami gitu. Jadi ini menunjukkan dari kasta kesatria juga ada yang seperti itu, dan kasta-kasta yang lain juga ada yang seperti itu. Sebenarnya saya menyertakan teks ini dua jenis parinibbana, tapi sebenarnya ada 3, itu sudah saya tambahkan 3 jenis parinibbana. Jadi yang pertama adalah kilesa parinibbana, yaitu pemadaman total dari kotoran batin. Itu ketika Anda menjadi arahat, maka Anda mengalami kilesa parinibbana. Kemudian Anda sebagai arahat kalau kemudian mangkat meninggal dunia, maka Anda mengalami juga khanda yang kedua, parinibbana, pemadaman total dari agregat-agregat Anda. Kemudian yang ketiga ini khusus untuk ajaran Buddha. Jadi di masa depan nanti akan ada dhatu parinibbana. Dhatu itu relik. Jadi punahnya relik Sang Buddha, ya. Dengan demikian ajaran Sang Buddha juga punah gitu. Dhatu parinibbana anagate bhavisati akan terjadi di masa depan, ya. Ini belum terjadi, dhatu punahnya relik itu belum terjadi. Oke, saya lanjutkan sedikit lagi, 10 menit lagi. Jadi seorang Sudra juga ada yang mencapai nibbana, ya. Kemudian Buddha mengatakan siapapun di antara 4 golongan ini tadi yang menjadi biku dan menjadi arahat dengan noda batin yang hancur, yang telah menjalani kehidupan suci, telah melakukan apa yang perlu dilakukan, telah meletakkan beban, telah mencapai tujuannya sendiri, telah menghancurkan belenggu keberadaan atau eksistensi, terbebas melalui pengetahuan langsungnya sendiri, ia pantas, bukan tidak pantas, disebut sebagai yang tertinggi di antara semua makhluk. Oleh karena waseda, dhamma adalah yang terbaik bagi orang-orang di kehidupan ini dan di kehidupan berikutnya. Jadi yang tertinggi, yang terbaik adalah arahat, ya. Nah, waseda
Brahma Sanan Kumara mengucapkan syair ini, kesatria adalah yang terbaik ini. Jadi Buddha ingin membuktikan saja bahwa statement di kelas yang pertama bahwa Brahmana adalah yang terbaik itu menurut Buddha tidak seperti itu. Karena Brahma Sanan Kumara ini adalah mungkin di kalpa yang dulu itu dianggap juga sebagai kayak Brahma sang pencipta begitu. Mengatakan bahwa kesatria adalah yang terbaik di generasi ini bagi mereka yang menghormati klan atau menghormati kasta. Orang yang diberkahi dengan pengetahuan dan perilaku, dialah yang terbaik di antara para dewa dan manusia. Itu syair ya. Jadi syair itu diucapkan dengan baik ya, bukan dengan buruk oleh Brahma Sanan Kumara. Diucapkan juga dengan baik, bukan dengan buruk, dikaruniai makna, bukannya tanpa makna, dan aku menyetujuinya, kata Buddha. Jadi ini ditegaskan, syair tadi ditegaskan oleh Brahma Sanan Kumara yang dihormati dunia. Ya, kita tidak mendapat penjelasan detail, ya, saya akan kutipkan saja penjelasan dari sumber lain. Dari Seka Sutta Majjhima Nikaya yang ke-53 ada penjelasan seperti ini. Jadi stansa yang diucapkan oleh Brahma Sanan Kumara tadi ya, itu benar-benar diucapkan dengan baik dan seterusnya, berhubungan dengan manfaat dan disetujui oleh begawan atau oleh Buddha ya. Penjelasan untuk kalimat oleh Brahma yang bernama Sanan Kumara adalah sebagai berikut. Oleh seorang pemuda di zaman kuno yang dikenal sebagai Kumara. Jadi dulunya sebelum menjadi Brahma, dia lahir sebagai manusia, sebagai anak muda dan dipanggil sebagai Kumara ya. Konon setelah menghasilkan jhana, bermeditasi dan menguasai jhana, pada saat terlahir sebagai seorang pemuda dia menguasai jhana ya. Dan jhana tersebut tidak hilang hingga akhir kehidupannya. Lalu ketika meninggal dia terlahir di dunia para Brahma. Tapi walaupun terlahir sebagai Brahma di dunia para Brahma, katanya tubuh Brahma Sanan Kumara ini menawan seperti anak kecil ya. Oleh karena itulah orang-orang mengenal dia sebagai Sanan Kumara. Karena arti Kumara itu anak-anak, anak laki-laki gitu ya. Walaupun Brahma itu sebenarnya nggak punya jenis kelamin, tapi tetap saja namanya Brahma Sanan Kumara. Kumara itu anak laki-laki, ya. Tapi Brahma itu nggak punya gender. Ya. Siapapun mereka yang mempercayai garis keturunan, artinya siapapun mereka yang mengingat kembali berulang-ulang garis keturunan di dalam masyarakat seperti ini. Saya adalah klan Gotama, saya adalah klan Kasapa. Ketika mengingat seperti itu, ya. Berulang-ulang mengingat garis keturunan di dunia tersebut, maka kasta kesatria adalah yang terbaik, bukan kasta yang lainnya. Karena kasta kesatria pada faktanya yang diingat oleh Buddha adalah golongan pertama yang muncul di awal kehidupan ini, ya, sebagai raja yang mengatur semuanya gitu. Nah, ya. Tapi kalau di negara-negara kerajaan ya kaum bangsawan ya. Kalau kayak di Inggris mungkin yang terhormat ya keluarga kerajaan kali ya. Mungkin gitu. Nah, jadi syair tadi diapresiasi oleh Buddha dengan mengatakan bahwa kasta kesatria adalah yang terbaik. Di sini akhirnya Buddha mengakhiri sutta ini dengan puncaknya adalah buah kearahatan. Ya, saya arti ini kata-kata dari Bante Buddhaghosa yang menerjemahkan kitab suci ke bahasa Pali, ingin menunjukkan makna yang tersembunyi karena merasa senang dan gembira. Jadi para samanera yaitu Waseta dan Bharadwaja. Jadi Anda ingat sutta ini awalnya adalah berkaitan dengan para samanera ya, dua orang samanera Waseta dan Bharadwaja juga bersuka cita dalam khotbah Sang Buddha dengan mengatakan sadhu sadhu. Ketika merenungkan dan mempertimbangkan serta menganalisis sutta ini secara seksama, akhirnya dua samanera tadi menjadi arahat
beserta pengetahuan analitis atau paticambidanyana. Jadi inilah akhir dari penjelasan Aganya Sutta ya, tapi masih ada satu slide terakhir ya, yang Buddha berkata seperti di slide. Aku juga Waseda berkata demikian, kesatria adalah yang terbaik di generasi ini yang diberkahi dengan pengetahuan dan perilaku bagi orang-orang yang menghargai klan. Dia adalah yang terbaik di antara para dewa dan manusia. Begawan berkata seperti itu dengan puas. Waseda dan Bharadwaja bersuka cita atas sabda Begawan. Aganya Sutta yang merupakan sutta keempat di Digha Nikaya telah selesai. Baik, pas jam 10 maka dengan demikian juga saya harus mengakhiri materi kelas pada pagi hari ini. Semoga karma baik yang sudah Anda tanam di dalam arus pikiran Anda bisa menghasilkan segala jenis kebaikan seperti kesehatan, umur panjang, keberhasilan duniawi, dan akhirnya juga bisa mencapai keberhasilan adi duniawi, yaitu mencapai nibbana. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Sayadaw atas Dhamma Desana yang telah disampaikan kepada kami pada pagi hari ini. Semoga kami semua mendapatkan manfaat terbaik dari pendengaran Dhamma hari ini. Bagi kalian Amita yang membutuhkan slide kelas PS, dapat mengunduhnya di website DBS di www.dhamawihari.or.id. Baik kalian Amita, selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Untuk itu kami akan membacakan tata tertib sesi tanya jawab. Bagi kalian Amita yang telah berada di ruang Dhammasala dan lantai dasar, silahkan mengacungkan tangan untuk bertanya atau klik tanda raise hand bagi kalian Amita yang telah bergabung di Zoom meeting. Harap penanya memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama dan domisili. Harap penanya untuk menanyakan satu buah pertanyaan terlebih dahulu yang berkaitan dengan topik pada hari ini. Karena keterbatasan waktu, maka bisa jadi tidak semua penanya mendapatkan kesempatan untuk bertanya. Baik kalian Amita, kesempatan bertanya pertama akan kami berikan pada kalian Amita yang berada di ruang Dhammasala. Baik, silakan Bapak. Bapak John, silakan. Wanami Bante, saya John dari Jakarta Barat. Kalau saya lihat dari itu penjelasan sutta ini, berarti sebenarnya ras manusia itu tidak pernah putus ya kalau kayak gitu. Dan kalau misalnya lihat dari penjelasannya, kalau dari awal itu sebenarnya pola pikirnya itu lebih udah advance ya, udah maju gitu. Itu dia udah kayak saya lihat itu udah mirip zaman sekarang ya. Tapi kalau secara sejarahnya manusia itu kan sebenarnya itu dia kan dulu kan ada namanya manusia purba ya, itu kan dia belajar dari nol juga gitu, dari nol gitu untuk memakai peralatan gitu. Berarti sebenarnya kalau dilihat itu sebenarnya kayak equalizer gitu ya, kayak grafik equalizer. Jadi manusia mungkin dari awal advance jadi drop lagi dari nol terus baru mulai naik lagi gitu. Dan sedangkan kera itu sebenarnya adalah spesies lain gitu, bukannya evolusi manusia, bukan evolusi lagi spesies kera gitu. Itu Bante. Maaf ya, yang terakhir pasti benar pernyataan kamu itu. Jadi kera itu bukan ini, tapi ini adalah spesies lain. Teorinya Darwin itu kan hanya teori kan, ya. Tapi teori Darwin Darwin lupa sih. Seharusnya dia tidak mengatakan manusia berasal dari kera gitu ya. Harus dibaca lagi. Kayaknya dia hanya bercerita tentang evolusi aja ya. Tapi kita sering menyimpulkannya bahwa dia mengatakan manusia lahir dari muncul dari kera atau apa gitu, ya. Tapi pernyataan kamu benar sekali gitu. Nah, tentang tadi yang pertama, ras manusia itu nggak putus. Iya, kalau menurut saya nggak putus sejak awal tadi. Sejak awal terbentuknya dunia, kemudian terpilihnya Raja Mahasamata di awal kalpa yang sekarang kan. Kalpa itu awal dunia yang sekarang ini sampai hari ini itu nggak terputus. Nggak terputus ya. Kalau kemudian kemarin juga saya sempat googling, saya lupa ya, fosil makhluk tertua itu
Paling berapa tahun ya? Lupa lagi saya itu. Mungkin miliaran tahun mungkin atau jutaan. Ya, itu kan fosil yang ditemukan dan itu dianggap sebagai awal peradaban begitu ya. Saya rasa juga tidak seperti itu gitu, karena itu ya hanyalah bukti-bukti fisik saja yang ditemukan oleh para ilmuwan gitu. Pasti jauh sebelum itu sudah ada kehidupan seperti yang diajarkan oleh Buddha, bahwa kehidupan ini memang berputar-putar seperti ini. Jadi makanya kalau kamu tadi mengatakan bahwa pada waktu itu teknologi juga sudah maju, ya memang itu kan seperti yang saya katakan bahwa peradaban itu tidak linear, John. Tidak linear itu artinya dulu awal kalpa itu purbakala, tidak maju, terbelakang, lalu bergerak perlahan-lahan sampai hari ini yang paling maju begitu. Enggak. Dia naik turun. Kadang maju, hancur, berkembang lagi, hancur lagi, berkembang lagi, hancur lagi, berkembang lagi, hancur lagi. Yaitu contohnya sih saya sering menerjemahkan kayak Raja Cakrawarti itu kan mempunyai roda yang bisa membuat beliau itu terbang dari satu ujung dunia ke ujung yang lain. Bentuknya katanya roda, tapi kan itu interpretasi kitab ya, roda. Saya mengartikannya ini mungkin pesawat terbang, ya jet gitu, yang bisa membawa Raja Cakrawarti traveling dari satu ujung bumi ke ujung bumi yang lain begitu. Artinya kan di zaman itu juga sudah maju gitu ya. Ya. Tapi kembali lagi, kalau kita berbicara tentang ajaran Buddha dalam konteks seperti ini, tetap saja harus dipahami bahwa ajaran Buddha bukan semata-mata untuk konsumsi ilmu pengetahuan semata ya, tetapi lebih pada ingat-ingat kata-kata Buddha bahwa pube cahang bikawe etarahicak dukan cewa penyapemi duka saca nirodang. Wahai para biku, dari yang sebelumnya sejak awal sampai hari ini, dukan cewa, aku hanya mengajarkan, aku hanya memperkenalkan duka, penderitaan, dan duka niroda, berhentinya penderitaan. Ya, jadi kita tidak kemudian penjelasan Buddha tentang ini berbeda dengan temuan dari para ilmuwan. Ya nggak apa-apa berbeda. Tapi 4 kebenaran mulia tidak terbantahkan. Ya, bahwa manusia ini hidup ini adalah penderitaan, usia tua penderitaan dan lain sebagainya. Dan sebab dari penderitaan ini adalah craving kita, nafsu-nafsu kehausan kita, enggak terbantahkan. Dan cara untuk menghancurkannya adalah dengan sila samadhipanya, tidak terbantahkan. Karena sudah banyak yang membuktikan bahwa dengan mengikuti atau mengembangkan sila samadhi dan panya, mereka bisa melihat bahwa beberapa kilesa mereka hancur. Itu sudah terbukti itu, dan itu tidak bisa dicapai dengan cara berdoa atau dengan cara ritual-ritual apapun, nggak bisa, hanya dengan meditasi vipassana itu. Jadi 4 kebenaran mulia, jalan mulia berunsur 8 tidak terbantahkan. Itu ajaran Buddha. Kalau ini kan hanya bunga-bunganya saja. Ya, harus dipahaminya seperti itu. Makanya jangan sampai kemudian Anda sadanya hancur hanya karena bunga-bunga ini. Enggak, buahnya itu adalah 4 kebenaran mulia dan jalan mulia berunsur 8 gitu. Kemudian ya, tadi tidak linear ya, manusia purba. Saya rasa kalau kita selama ini ilmuwan hanya menemukan manusia purba itu ada di tahun sekian di Mesir kayak di mana kayak itu, hanyalah bukti yang bisa ditemukan kan. Ya, tapi tidak. Lalu hubungannya apa? Menemukan bukti dan kesimpulan bahwa ini manusia pertama. Kan nggak ada hubungannya itu. Iya kan? Harusnya kan kalau menemukan bukti, ini adalah bukti tertua yang kami temukan. Tapi kalau kemudian logikanya melompat dengan menyimpulkan bahwa ini manusia pertama, kan nggak benar. Ya, bahwa ini bukti tertua, iya gitu. Dan bukti ini akan terus berkembang. Karena kan si ilmuwan sendiri, ilmu pengetahuan itu kan juga berkembang terus kan. Mungkin saat ini mereka hanya bisa menganalisa usia atau zaman itu melalui lapisan karbon dan lain sebagainya. Tetapi siapa tahu nanti 100-200 tahun yang akan datang akan muncul ilmu yang lain untuk menganalisis usia bumi ini, bukan dengan karbon tapi dengan yang lain, misalkan itu dengan udara misalkan.
Ya, jadi karena masih berkembang, jadi saya rasa tidak benar kalau kemudian disimpulkan bahwa ini adalah fosil tertua, ini adalah yang pertama gitu. Gitu. Saya lupa sih fosil pertama berapa, ada yang mungkin AI googling ketemu kali. Fosil pertama berapa tahun yang lalu ya? Jutaan kali ya. Bukan miliaran bahkan kali ya. Fosil tertua itu apa sih? Dulu kayak kita dulu SD belajar Pithecanthropus erectus, Homo sapiens. Berapa tahun? Hah? Nggak ada yang nyari. Oke, ya kira-kira begitu. Tapi apapun menurut saya, kalpa ini udah berusia triliunan tahun, John. Ya, menurut saya. Oke, gitu ya, John. Ya, makasih, Bante. Bisa tanya satu lagi nggak, Bante? Nanti yang lain nggak dapat gimana? Oke, makasih. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Sayado atas jawaban yang diberikan. Selanjutnya kita akan beralih kepada penanya yang berada di lantai dasar. Apabila belum ada penanya, maka kita akan beralih kepada Bapak Teddy B yang berada di Zoom meeting. Silakan Bapak Teddy B. Maaf Bapak, suaranya belum terdengar. Ya. Maaf, baru bisa unmute nih. Pandami, Bante. Iya, Ted. Iya, Bante, saya ada pertanyaan mungkin sekitar balas budi ya. Kalau misalnya ada suta ya, katanya orang tua nggak bisa dibalas budinya gitu loh. Misalnya kita cukup kayak merawat, kasih makan kayak gitu ya. Nah, apakah semuanya anak harus jadi biku gitu, Bante? Kenapa? Baru bisa membalas. Semua apa? Anaknya itu harus jadi biku baru bisa membalas Kata orang tuanya. Orang tua. Orang tuanya bilang begitu. Enggak, maksud saya kan karena kan begitu menopang kedua orang tuanya pun nggak bisa membalas. Nah, makanya saya apakah anaknya itu harus jadi biku baru bisa membalas budi orang tua gitu. Yeah. Karena kan saya kan mungkin belum begitu jelas soal itu gitu. Ataukah misalnya kalau orang tuanya belum mengenal dhamma, berarti anaknya masih punya budi yang belum lunas atau gimana gitu ya ngomongnya gitu. Nah, udah itu yang kedua yang soal guru, Bante. Kayak Angulimala kan disuruh mengumpulkan jari ya, itu kan atas perintah gurunya ya. Kalau zaman dulu mungkin nggak kayak zaman sekarang gitu ya, mungkin pakai uang atau apa ya. Tadi satu aja ya. Mau yang mana? Satu aja pertanyaannya ya. Nanti John protes sama saya nanti. Enggak, soalnya ini kan balas budi juga, Bante. Ya, Cuma kan ke beberapa orang. Ya kan terhadap guru gitu, Bante. Kalau misalnya kan ada yang kemarin ibu yang dari Amerika itu kan dia bilang kan bikunya minta kamera ya gitu, Bante. Istilahnya kan jadi kan kalau mau membalas budi juga apakah harus dibelikan kamera itu? Ini nanti saya harus jawab balas budi ke biku atau orang tua nih. Oke, cukup ya tadi satu ya. lagi, Bante. Nah, jangan. Nanti yang lain nggak kebagian. Satu aja ya, Ted. Satu aja, ya terserah Bante lah mau. Baik, Ted. Jadi memang Buddha mengatakan balas budi ke orang tua itu bukan hal yang gampang dengan perumpamaan yang dramatis yang beliau berikan. Bahkan seandainya Teddy sebagai anak menggendong papa mama di kedua bahu kanan dan kiri dan membawanya berjalan kaki keliling dunia dan selama 100 tahun dan setiap hari mereka keluar membuang kotoran, baik itu buang air besar kecil
itu di tubuh Teddy, dan setiap sore Teddy memijit tubuh mereka yang pegel-pegel, itu pun kata Buddha belum cukup untuk membalas budi ke orang tua. Ya, tapi kemudian Buddha mengatakan cara membalas budi ke orang tua adalah kalau beliau belum mempunyai sadar terhadap dua hal ini, yaitu Buddha Dhamma Sangha sebagai satu kelompok dan kelompok kedua karma dan buahnya, maka ajarkanlah atau tumbuhkanlah sadar pada mereka. Ini cara membalas budi. Yang kedua, kalau orang tuanya Teddy belum mempraktekkan sila, maka ajarkanlah dan tunjukkanlah manfaat dan juga kerugian, manfaat mempraktekkan sila dan kerugian ketika melanggar sila. Kemudian yang ketiga adalah kalau orang tuanya Teddy belum mempunyai kemurahan hati, caga, maka ajarkan beliau supaya bisa menjadi orang yang murah hati. Yang keempat, kalau orang tua Teddy belum mempunyai kebijaksanaan yang memahami bahwa kehidupan ini ya hanya seperti ini, anicca, dukkha, anatta, ya. Kemudian tidak ada kehidupan yang kekal, ya. Kemudian juga kehidupan bukan hanya yang sekali ini saja. Ini semua kan pandangan salah itu, ya. Setelah ini tidak ada kehidupan lagi, tidak seperti itu. Jadi kalau belum mempunyai kebijaksanaan yang demikian, maka kita tumbuhkan kebijaksanaan tersebut. Nah, dengan memenuhi 4 hal ini, yaitu sada, sila, caga, panya, maka tadi bisa membalas budi orang tua. Itu nasihat dari Buddha seperti itu. Kalau Teddy mau jadi biku, ya bagus. Gitu ya, Ted. Semoga menjawab ya. Oke, makasih Bante. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Sayadaw atas jawaban yang diberikan. Baik Kalyanamita, pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir pada sesi tanya jawab pada pagi hari ini. Sekali lagi, terima kasih Sayadaw atas penjelasan asal-usul dunia bagian ke-7, Aganya Sutta dan komentarnya, universalitas kebajikan moral. Mohon Sayadaw berkenan untuk memberikan kesempatan kepada kami untuk membacakan pengumuman dan berdana parami sebelum memohon pelimpahan jasa. Kalyanamita, berikut adalah beberapa pengumuman. Kami mengundang seluruh Kalyanamita untuk hadir dalam peringatan Hari Abhidhamma DBS ke-14 yang akan diselenggarakan hari ini 12 Oktober 2025, dimulai setelah kelas PS pukul 12.30 hingga 14.30 WIB. Peringatan Hari Abhidhamma dari murid untuk kita semua tahun ini bertujuan untuk menggugah semangat Kalyanamita agar semakin terdorong untuk mempelajari Abhidhamma, ajaran Buddha yang agung ini. Susunan acara diantaranya puja pelita, pelafalan Patthana Pali Pacayani Desa, pemutaran kaleidoskop pembelajaran Abhidhamma di DBS, apa kata murid Abhidhamma, dan pesan dhamma dari Sayadaw Keminda. Selanjutnya, dengan penuh sukacita DBS mengundang Kalyanamita semua untuk bergabung dalam perayaan Sanggadana Katina DBS 2569 Buddhist Era pada hari Minggu 26 Oktober 2025 pukul 13 WIB hingga selesai, bertempat di Ruang Dhammasala lantai 3, lantai 2, dan lantai dasar DBS. Pada perayaan Katina ini, Sayadaw Keminda akan membabarkan Dhamma Desana dengan topik Para Dewa Satu Lapa. Jangan lewatkan pula peluncuran 4 buah buku sekaligus terjemahan Sayadaw Keminda. Buddha Wangsa, Silsilah Para Buddha, bab pertama, Ceratana Cangkamana Kanda, bagian koridor permata, Dhammapada Atha Kata 2.b, stanza 197 hingga 423, beserta latar stanza. Buku Manual Abhidhamma, bab 9, subjek-subjek meditasi. Untuk itu, mari Kalyanamita kita saksikan bersama tayangan video singkat berkaitan dengan perayaan Sanggadana Katina 2569 Buddhist Era berikut ini.
Acara ini disponsori oleh Kiat Anak Batu, Integrated Cold Chain Solution. kulit kamu makin hari makin cantik. Bukan hanya sekedar merawat kulit, tapi skincare membuat kulit semakin baik seiring waktu walau tanpa makeup. Revez-moi à Paris.
didukung oleh Untuk mendukung acara Sanggadana Katina ini, DBS membuka kesempatan berdana melalui sponsor penggerak dengan 8 jenis sponsorship. Sasana Nugaha 1, Sasana Nugaha 2, Sasana Nugaha 3, Panya Samadi Sati Wirya Sada dengan besaran nominal seperti yang tertera pada layar. Batas akhir materi sponsor diharapkan telah diterima DBS pada 20 Oktober 2025 mendatang. Kami juga membuka kesempatan berdana melalui Sanggadana dengan besaran nominal seperti yang tertera pada layar. Di antaranya, dana paket permata, dana paket mulia, dana paket jubah dan patah, hingga dana sukarela yang tidak ditentukan besaran nominalnya. Batas akhir dana kami harapkan hingga 20 Oktober 2025. Namun Kalyanamita masih memiliki kesempatan berdana hingga hari H perayaan Katina di DBS. Dana sponsor penggerak ucapan Katina dan Sanggadana bisa ditransfer ke BCA 6275 19 19 18 atas nama Yayasan Damawihari dengan kode transfer 88 di akhir nominal dana Anda. Untuk berpartisipasi dana, Kalyanamita dapat menghubungi tim galang dana Katina DBS dengan Saudara Budiman, Saudara Willy, Saudari Jocelyn, dan Saudari Fili dengan nomor handphone yang tertera pada layar. Juga saat ini kami menyiapkan pencatatan penerimaan dana di meja registrasi dana di lantai dasar dan lantai 3 DBS. Untuk mendaftarkan kehadiran Anda pada perayaan Sanggadana Katina DBS, dapat dengan cara memindai QR Code registrasi pada layar atau menghubungi tim penerima pendaftaran, yaitu Saudara Budiman, Saudara Willy, Saudari Jocelyn, dan Saudari Fili. Pengumuman selanjutnya, dengan penuh sukacita DBS kembali akan mengadakan program Pabaja Sementara 9 DBS yang akan berlangsung pada 20 hingga 30 Desember 2025. Dibimbing langsung oleh Seyado Keminda, program Pabaja ini terdiri dari pelatihan Samanera Pria,
serta Seale dan Upasika Yogi Wanita, bertempat di Rumah Meditasi Komplek Mega Indah K47 Mega Mendung. Pendaftaran melalui tautan bit.ly /pabaja 9 DBS 2025 atau dengan cara scan QR Code yang tertera pada layar. Pendaftaran terdiri dari 2 gelombang. Gelombang 1 sudah berakhir pada 11 Oktober kemarin dan gelombang 2 pada tanggal 12 hingga 26 Oktober 2025. Keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Saudara Yohendi ataupun Sekretariat DBS dengan nomor handphone yang tertera pada poster. Untuk mendukung acara Pabaja DBS tersebut, kami membuka kesempatan berdana bagi yang ingin berdana dalam bentuk makanan atau minuman siap saji bisa menghubungi Saudari Lianwah atau Saudari Lili pada nomor handphone yang tertera pada poster atau dengan cara transfer ke BCA 6275 19 19 18 atas nama Yayasan Damawihari dengan kode transfer 15. Pengumuman selanjutnya, buku terbaru seri Jataka, Dewi Pohon dan Dewa Rumput Kusa akan segera diterbitkan oleh DBS. Dukungan dana buku ini dengan cara transfer dengan kode transfer 83 pada batas akhir dana 2 November 2025. DBS juga akan menerbitkan buku anak seri My First Book, Dhamma Pertamaku. Dukungan dana buku ini dengan cara transfer dengan kode transfer 93. Batas akhir dana pada 2 November 2025. Buku karya Lady Seado, penjelasan tentang dana dan sila, Dana di Dipani juga akan segera diterbitkan oleh DBS. Dukungan dana buku ini dengan cara transfer dengan kode transfer 53. Dengan batas akhir dana pada 9 November 2025. Selanjutnya telah terbit buku mewarnai Kisah Buddha Gotama volume ketiga, buku seri Jataka, Angsa Berbulu Emas, buku Parabawa Sutta, diskursus tentang kehancuran, buku seri Dhammapada, serta buku-buku lainnya. Semua buku-buku terbitan DBS bisa didapatkan langsung di DBS ataupun perpustakaan DBS. Atau bagi Anda yang berada di luar kota, bisa mendapatkan buku ini dengan cara mengisi formulir pada tautan bit.ly /buku DBS. Untuk mendapatkan segala informasi mengenai buku terbitan DBS, Anda dapat menghubungi tim propagasi DBS di nomor yang tertera pada layar. Selanjutnya, marilah kita melakukan satu lagi jenis kebajikan, yaitu dana parami. Anda dapat berdana dengan cara memindai kris code yang ada di layar pada saat ini, atau bisa dengan transfer ke rekening BCA Yayasan Damawihari dengan kode transfer 01 di akhir nominal dana Anda. Sedangkan bagi kalenamita yang hadir di sini di Dhammasala, Anda juga bisa berdana dengan cara scan kris melalui kartu yang telah dibagikan oleh tim Weya Waca ataupun melalui kantong dana yang akan diedarkan. Dengan pemahaman yang benar tentang berdana, marilah kita siapkan batin yang penuh sukacita untuk melakukan kebajikan melalui dana parami.
Sadu, sadu, sadu. Anumodana kami ucapkan kepada Kalyanamita semua. Selanjutnya, mohon agar Sayado berkenan untuk membimbing kita semua untuk melakukan pelimpahan jasa atas semua bentuk kebajikan yang telah kita lakukan pada hari ini. Mari Kalyanamita kita semua beranjali. Kepada Sayado, Keminda kami persilahkan. Ikuti saya, idang me punya, Idang me punya, asawakaya, asawakaya, wahang hotu, wahang hotu, idang me punya, idang me punya, nibbanasa, nibbanasa, pacayo, pacayo, hotu, mama punya bagang, mama punya bagang, sabak satanang, sabasatana, pacemi, aje, te sape, te sape, me sama, me sama, punya bagang, punya bagang, labantu, labantu. sadu. Sekali lagi, terima kasih Sayado atas pengajaran Dhamma pada hari ini. Jika berkenan, Sayado dan Sayalei dapat meninggalkan ruang Dhammasala. Kalyanamita, karena Sayado akan meninggalkan ruangan, mari kita semua berdiri dan beranjali sambil berucap Anumodami Sayado atas Dhamma Desana dan bimbingannya. Semoga Sayado selalu dalam keadaan sehat, damai, dan berbahagia. Anumodana Bante, semoga Bante sehat selalu. Anumodami Bante. Demikianlah kelas Pariyati Sasana DBS pada hari ini. Tim DBS akan selalu membroadcast informasi dan kegiatan DBS melalui WhatsApp Community Buddha Sasana Nugaha dan juga sosial media lainnya. Untuk itu, jangan lupa untuk mengikuti sosial media DBS seperti Facebook, Instagram, dan TikTok. Terima kasih atas dukungan para donatur sehingga kegiatan kelas PS pada hari ini dapat berlangsung dengan baik dan lancar. Akhir kata, saya Kimberly mewakili segenap tim Weya Waca DBS dan staf DBS yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Kalyanamita dari awal hingga akhir kelas PS ini berlangsung. Suki Hontu Kalyanamita, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, damai, dan berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Sampai jumpa minggu depan.